uh, media pembelajaran 3D dan juga virtual reality. Di sini masih menunggu dari Bapak Kadis ya, Bapak Ibu. Saya Hana dari Minalab VR Edukator. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan workshop dengan baik. Yang mana memang kegiatan ini adalah tentunya untuk menambah daripada kompetensi Bapak Ibu pendidik dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak kepada Pak Sultani ya selaku speaker dan juga koordinator wilayah daripada Pendekar VR dari Kalimantan Timur, dan juga untuk Kadis yang saat ini belum bisa bergabung ya. Kemudian harapannya sih dari Minalab tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan workshop dengan baik, kemudian juga bisa berkomitmen nih sampai akhir gitu, sampai nantinya media pembelajaran VR ini bisa digunakan di kelas masing-masing dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Insya Allah nanti Minalab VR gitu dalam implementasinya bisa membawa kebahagiaan bagi para peserta didik Bapak Ibu di berbagai daerah ya, dan juga bisa meningkatkan emosi positif dan juga daripada materinya juga bisa masuk ke pada peserta didik. Sekiannya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semangat Bapak Ibu semua, semoga bisa mengikuti sampai akhir ya. Amin. Semangat. Terima kasih Pak Sultani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Hana untuk kata sambutannya. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Pak Sultani untuk memberikan arahan atau informasi khususnya mengenai kegiatan workshop VR Minalab. Kepada Pak Sultani saya persilakan. Apakah tampilan screen saya kelihatan ya, layar? Ya, sudah terlihat. Terlihat, Pak. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di mungkin pertemuan perdana kita ya Bapak Ibu terkait pelatihan atau workshop pembuatan media reality. Salawat serta salam senantiasa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu, izinkan saya ya, mewakili komunitas pendekar PR. Jadi pendekar PR ini sebuah akronim ya Bapak Ibu. Pendekar itu dari kata pendidik kabupaten kota ambassador ya. Jadi kita sebagai ambassador untuk mengenalkan tentang media pembelajaran berbasis 3 dimensi dan virtual reality, bukan ambassadornya Binomo atau yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah saya ya ditunjuk sebagai koordinator wilayah untuk Kalimantan Timur ya Bapak Ibu. Harapan saya setelah pelatihan workshop ini Bapak Ibu nantinya sekiranya dinilai ya bisa untuk bergabung di komunitas pendekar PR.
banyak keuntungannya Bapak Ibu ya. Kita bergabung di Pendekar PR selain selain akun premium yang akan diberikan oleh Milea Lab kepada kita anggota pendekar, komunitas pendekar PR selamanya ya Bapak Ibu. Dalam artian kita aktif ya, aktif dalam membuat konten, dalam menyebarkan praktik baik ini ke seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan jelaskan slide saya terkait apa sih virtual reality, karena mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya terkait virtual reality, prinsip dasarnya dan aplikasinya dalam pendidikan. Nah, ini terlihat ya Mbak ya, apa itu virtual reality. Jadi Bapak Ibu, Milea Lab Creator ini yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kita download dan install ke komputer atau laptop adalah software yang bisa membantu kita, yang disampaikan bahwa kita tidak perlu lagi untuk belajar script, tidak perlu belajar bahasa coding dan sebagainya. Kita tinggal menggunakannya dan menjalankannya seperti drag and drop seperti itu. Jadi virtual reality ini berangkat dari imajinasi kita Bapak Ibu ya. Jadi imajinasi kita ingin membuat skenario pembelajaran, misalkan kita berimajinasi sebagai guru ingin membawa murid kita berada di suasana pantai, atau kita ingin membawa murid kita berada di suasana perkebunan, persawahan, ya, pertokoan, bahkan di luar angkasa kita bisa bawa murid kita Bapak Ibu ya dengan menggunakan virtual reality. Nah, dari imajinasi tadi kita sesuaikan dengan topik pembelajaran atau materi yang akan kita berikan kepada murid kita. Nah, dari imajinasi tadi, lalu kita buat di virtual reality di Milea Lab Creator ini Bapak Ibu. Jadi kita buat hasil imajinasi kita tuliskan dalam template atau storyboard, kemudian kita kerjakan ya, kita buat medianya di virtual reality, dalam bentuk virtual reality. Nah, harapannya ya, pengalaman yang didapatkan murid kita di dalam dunia virtual itu sama persis dengan apa yang ada di dunia nyata ya Bapak Ibu. Kalau kita buat virtual berada di pasar, ya memang seakan-akan nanti ketika anak-anak itu menggunakan apakah itu VR-nya atau nanti menggunakan secara non-gyro-nya, nah, nanti dia benar-benar merasakan berada di pasar ya Bapak Ibu. Nah, di situ kan kita bisa memberikan materi-materi pembelajaran kita, misalkan tentang ekonomi, tentang mungkin perhitungan dan sebagainya, di dalam dunia virtual yang nanti kita buat ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga maaf sebentar, oke. Sebuah metode untuk menyajikan imajinasi dan mensimulasikannya ke dalam virtual sehingga menjadi seolah-olah nyata bagi penggunanya. Jadi itu harapannya Bapak Ibu ya. Nah, nanti apa sih perbedaannya dengan augmented reality? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar augmented reality AR dan VR. Nah, kalau AR ini Bapak Ibu, konten aset 3D-nya dibawa ke dunia nyata menggunakan mungkin kita screenshot barcode, lalu muncullah konten 3 dimensi di tampilan smartphone kita. Tapi virtual reality ini orangnya yang dimasukkan ke dalam dunia virtual. Saya ulangi, kalau augmented reality media 3 dimensinya yang kita munculkan di dunia nyata, tapi kalau virtual reality kitanya yang masuk ke dalam dunia virtual ya Bapak Ibu, secara imersif. Jadi tidak lagi melihat siapa yang ada di samping kanan, siapa yang ada di samping kiri, karena menggunakan kacamata VR ya Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Nah, ini perbedaannya ya Bapak Ibu.
dari augmented reality yang saya sampaikan ya, bahwa augmented reality itu menambahkan unsur digital ke dalam dunia nyata. Nah, dan sistemnya terbuka Bapak Ibu, artinya kita masih bisa melihat suasana kelas ya, murid masih bisa melihat gurunya, masih melihat teman-temannya. Nah, dan gunanya biasanya untuk detailing, misalnya organ bagian tubuh ya. Nah, sementara virtual reality itu membawa 100% ke dalam dunia digital. Ya, Bapak Ibu, dia tidak lagi berinteraksi, seakan-akan tidak lagi berinteraksi dengan sekitarnya, benda-benda yang ada di sekitarnya, orang dan sebagainya. Karena betul-betul tertutup ya, tertutup full immersive ya, menggunakan kacamata virtual. Nah, kemudian ada juga yang mixed reality. Nah, ini yang teknologi sultan ya, artinya bukan sultani ya, tapi sultan, mahal ya Bapak Ibu ya. Kalau mixed reality ini lebih tingkatannya lebih tinggi dan biayanya juga luar biasa mahal ya. Karena dia sudah menggabungkan antara augmented reality dan virtual reality. Saya lanjut. Nah, bagaimana kerja otak dalam ketika di dalam VR. Nah, seperti gambar yang pertama ini ya Bapak Ibu. Ini simulasi otak kita ketika melihat dunia ya, melihat benda ya, melihat ke sekeliling ya, panorama dan sebagainya. Nah, ketika menurut penelitian ya, ketika di dalam VR itu hampir sama Bapak Ibu, apa yang dilihat di dunia nyata akan dilihat juga di dunia virtual. Nah, di situ diperlukan adalah display dan virtual world generator, artinya alat-alat untuk membuat suasana atau lingkungan virtual kita sendiri ya, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang kan, kalau misalkan kita buat suasana di pantai, anak-anak merasa benar-benar dia melihat air laut, melihat pasir, melihat pohon kelapa dan banyak lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini perkembangan teknologi VR kalau kita melihat dari awal tahun 15-16 ya Bapak Ibu. Kemudian bergerak dari 1960, itu teknologinya luar biasa, alatnya juga luar biasa besar ya, dan tidak portable, tidak bisa dibawa kemana-mana. Berlanjut ya ke tahun 1968 ya, bagaimana bentuk kacamata virtual itu sangat mengerikan ya, kalau saya melihat ini sangat mengerikan bentuknya ya, takut kita melihat. Kemudian beranjak tahun ya di 1987 ya, kemudian mulai dikenalkan istilah virtual reality ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terus berlanjut ya Bapak Ibu, sehingga tahun sekarang ya kacamata virtual itu tidak lagi merupakan barang yang mahal ya Bapak Ibu. Bahkan teman kami sesama pendekar, komunitas pendekar PR dari Sulawesi kalau tidak salah, itu membeli di all shop itu ada yang harga bahkan harga 50.000 ke bawah, 23.000 kalau tidak salah ya. Jadi artinya bukan menjadi penghalang sebenarnya kalau kita ingin menerapkan media pembelajaran berbasis virtual reality ini di dalam kelas. Nah, ini bagian-bagian ya atau bentuk-bentuk dari cardboard VR ya. Ini cardboard VR. Nah, yang ini headset VR ya, sorry, headset VR, yang ini yang cardboard VR. Nah, ya, ini alat-alatnya. Nah, kalau melihat dari kebutuhan VR dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu, menurut penelitian ya dari data Nielsen itu ya, bahwa untuk lingkup pendidikan dan kesehatan itu pemanfaatan virtual reality sangat tinggi ya Bapak Ibu. Dan kita harapannya ya kita harus mengambil bagian untuk penerapan virtual reality ini, karena sudah sangat pesat ya Bapak Ibu teknologi yang muncul ya, teknologi yang muncul. Nah, kemudian kenapa sih kita membutuhkan media virtual reality ini? Pertama,
meningkatkan emosi positif siswa ya Bapak Ibu. Dari antara rentang 3 sampai 40%. Kemudian meningkatkan kemampuan kognitif, fokus dan ingatan siswa, karena di lingkungan atau di skenario pembelajaran virtual reality kita juga bisa memberikan tampilan video di dalamnya Bapak Ibu ya. Kita bisa menampilkan custom image ya, ada beberapa kumpulan gambar ya untuk bisa dilihat oleh peserta didik. Dan di akhir perjalanan kita juga bisa memasukkan kuis ya, kuis yang relevan dengan materi atau topik pembelajaran yang kita buat ya Bapak Ibu. Kemudian konsep pembelajaran mudah dan murah ya Bapak Ibu. Artinya itu tadi, kita tidak perlu mengetahui tentang bagaimana membuat skrip programmer yang bikin pusing kepala, bahkan kita kan tidak ada lagi waktu untuk mempelajari itu. Kemudian murah juga, karena sekarang juga kita melihat ya Bapak Ibu, hampir smartphone peserta didik kita itu sudah canggih semua ya Bapak Ibu. Artinya smartphone mereka itu bisa digunakan untuk pembelajaran virtual reality. Dan kemudian juga untuk mensimulasikan suasana di dalam laboratorium bagi sekolah-sekolah yang mungkin belum punya lab ya, kita bisa Bapak Ibu membuat suasana murid berada di dalam lab ya. Kemudian kita bisa mengenalkan alat-alat lab ya, setidaknya informasi-informasi cara menggunakan dan sebagainya. Nah, ini studi kasus di Inggris ya Bapak Ibu, melihat dari pemanfaatan virtual reality untuk mengingat ya. Di situ ada peningkatan yang signifikan dari pretest ke post-testnya dalam penggunaan VR dibanding video dan textbook ya Bapak Ibu. Kemudian positif emotionnya juga meningkat ya dalam pemanfaatan virtual reality ini. Nah, selanjutnya juga negatifnya itu turun ya, emosi negatifnya itu turun ya Bapak Ibu dalam menggunakan virtual reality ini. Lanjut saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi Melia Lab dalam hal ini sudah banyak bekerja sama ya Bapak Ibu. Seingat saya pertama berkenalan dengan Melia Lab ini di tahun 2019 ya Bapak Ibu. Pada waktu itu ada program 100 sekolah pioner PR Indonesia. Nah, jadi saya bergabung pada saat itu diwakili oleh 3 orang guru, dan kemudian sekolah saya terpilih sebagai sekolah pioner PR Indonesia Bapak Ibu. Jadi selain itu juga banyak guru-guru yang sudah dilatih ya, peserta didik yang menggunakan Melia Lab itu sudah banyak Bapak Ibu. Artinya kita jangan sampai tertinggal dalam pemanfaatan media virtual reality dengan daerah-daerah lain. Nah, kemudian pertanyaan kenapa tidak sejak dulu pakai VR ya? Karena kita tahu ya Bapak Ibu tadi dari harga VR dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah sangat mahal ya Bapak Ibu. Kemudian seingat saya sekitar kalau untuk Oculus saja itu masih 5 juta ya Bapak Ibu. Nah, dan ini dengan adanya Melia Lab ini untuk pendidikan itu dibuat murah ya. Nah, dibuat murah karena HP pasti sudah ada anak-anak ya kan. Gurunya tinggal bagaimana gurunya membuat skenario pengalaman belajar murid ya, menggunakan virtual reality ya Bapak Ibu. Kemudian juga sedikit sekali konten pendidikan ya yang bisa digunakan dalam pemanfaatan VR untuk pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi susah ya itu karena jarang kita mungkin
komputer saja ya susah ya kan, apalagi belajar tentang membuat virtual reality. Ini kan baru-baru aja juga boomingnya ya adanya metaverse ya. Jadi Milea Lab itu Bapak Ibu saat ini juga sedang membuat proyek bersama Raffi Ahmad ya untuk membuat Ranspers ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana ada pembelian ya suatu lingkungan di mana Raffi Ahmad bisa menjual tanah yang ada di Ranspers ya seperti metaverse itu. Nah, saat ini PR sudah beradaptasi ya Bapak Ibu. Adaptasinya yaitu tadi sudah bisa digunakan smartphone, menggunakan smartphone. Kalau dulu Oculus itu dia include dengan cardboardnya Bapak Ibu. Dia tidak lepas-lepas seperti yang sekarang ini. Artinya makanya harganya itu masih sekitar 5 jutaan ya. Nah, dengan adanya teknologi VR saat ini itu sudah dibuat mudah, dibuat murah ya Bapak Ibu. Artinya hanya dengan menggunakan smartphone yang menginstal aplikasi di Google Play Store itu Milea Lab Viewer, itu sudah anak-anak bisa belajar menggunakan virtual reality. Nah, tidak hanya misalkan masih terbentur dengan adanya cardboard ya atau headset VR. Nah, di Milea Lab Viewer itu ada tiga metode cara untuk menjalankan konten yang Bapak Ibu guru buat. Yang pertama pakai non gyro, itu seperti kita mengusap ya, mengusap layar. Kemudian ada 360, nah, itu kita menggerakkan HP kita atau dengan cara menggunakan virtual reality. Ya, harapannya nanti di hari Kamis ya Bapak Ibu, insya Allah kita workshop di SMPN 2 Tanah Grobot. Nanti kita akan belajar ya bagaimana membuat kontennya, bagaimana menyesuaikan dengan topik RPP yang Bapak Ibu buat ya, bagaimana membuat template-nya. Nah, guru dapat membuat konten, yaitu tadi Bapak Ibu kita diberi kemudahan oleh Milea Lab membuat konten VR hanya dengan drag and drop. Aset 3D-nya sudah disiapkan, kita tinggal gunakan lingkungan environment-nya sudah disiapkan ya. Baru aset-aset pendukungnya itu sudah disiapkan, apakah itu suasana ya, skybox-nya atau background BGM, background musiknya dan sebagainya. Nah, jadi kita tinggal memanfaatkan saja Bapak Ibu ya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu kita jangan jangan terbentur dengan laptop. Sudah dijelaskan tadi bahwa laptop dengan RAM 2 GB saja juga bisa untuk membuat atau bisa diinstal ke dalam softwarenya, bisa diinstal ke dalam laptop kita ya Bapak Ibu atau PC kita. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam hal ini nanti kita bisa berkolaborasi ya dengan sesama teman-teman guru yang ada di sekolah ya. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, kenapa kok setiap membuka itu ada kayak semacam loading dulu ya. Nah, karena kita ini berbasis cloud ya Bapak Ibu. Jadi server cloud ini menyimpan scene-scene yang sudah kita pernah buat atau aset-aset yang sudah pernah kita download. Jadi setiap kita membuka aplikasi kita atau membuka Milea Lab Creator, maka dia akan loading dulu ya, dia memanggil dulu di cloud servernya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir misalkan ganti laptop apakah pekerjaan saya, scene saya yang sudah saya buat itu hilang. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu ya, semuanya masih tersimpan dengan baik ya, ada di cloud server. Jadi kita tinggal memasukkan
akun email ya yang kita sudah daftarkan di awal ya menggunakan kode unik ya. Jadi kode unik itu nanti yang akan memanggil atau akun Gmail itu yang akan memanggil aset-aset atau scene-scene yang sudah kita pernah buat. Nah, kemudian setelah kita buat ya Bapak Ibu membuat scene ya, membuat konten PR, maka itu tersimpan di cloud server. Kemudian cara menampilkannya di mana? Nanti cara menampilkan adalah menggunakan MiaLab Viewer namanya. Kalau membuat kontennya namanya MiaLab Creator, kalau menampilkannya nanti namanya MiaLab Viewer ya. MiaLab Viewer ini bisa diinstal atau di-download di Google Play Store. Ya, ini nanti dipakai di HP ya Bapak Ibu. Jadi kita install dulu di Google Play Store, kemudian kita masukkan akun belajar kita, akun yang sama dengan MiaLab Creator ya, yang ada di komputer. Maka nanti tampillah Bapak Ibu ya yang media-media yang kita sudah buat. Nanti kita bisa buat kelas ya, kita bisa buat kelas, ada kode kelasnya. Nanti murid kita arahkan untuk mendownload juga di HP mereka, kemudian nanti memasukkan kode kelas gurunya. Nah, ketika masuk ke kode kelas gurunya, nanti akan menampilkan scene atau konten PR yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya di MiaLab. Nah, jadi selain itu ya Bapak Ibu, kita juga bisa melihat hasil ya, hasil dari murid kita yang sudah masuk dan menggunakan konten PR yang ada di MiaLab Viewer ya. Jadi dari nilainya ya, dari perilakunya ya, bisa terekam semua dan bisa diambil dari dari komputer kita ya Bapak Ibu. Nah, nah ini tampilannya ya Bapak Ibu ya. Yang di atas itu adalah kreatornya, yang di bawah adalah viewernya ya. Dan ini yang di tengah-tengah itu adalah cardboardnya Bapak Ibu ya, cardboard PR yang nanti bisa digunakan untuk praktek di kelas ya. Nah ini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu bahwa untuk kreator itu memerlukan prosesor i3 sampai i7 ya, atau yang setara dengan itu. RAM-nya minimal 2 GB ya. Windows 8 ya, paling kecil Windows 8 sampai Windows 10 ya. Sekarang kan sudah sampai Windows 12 kalau tidak salah ya. Nah, 60 bit ya OS-nya ya, operation system-nya 64 bit. Ruang penyimpanan 2 sampai 5 GB ya. Graphic card ya. Juga biasanya sih kalau laptop-laptop yang ada ini semua support kok Bapak Ibu ya. Yang laptop-laptop sekarang ini sudah support ya, support semuanya. Kemudian untuk viewer ya ini juga ada ya. Nah, minimal 2 GB, kemudian Android minimal Lollipop 500 MB sebaiknya tersedia ya. Kemudian sensor, gyroscope sensor, accelerometer sensor. Nah, biasanya sih kalau HP-HP sekarang tuh lengkap semua ya Bapak Ibu. Itu gunanya untuk apa? Nanti kalau mau dipakai untuk yang non gyro ya, mengusap-ngusap layar, atau untuk 360 ya, menggerak-gerakkan layarnya begini ya. Jadi tidak menggunakan kacamata VR tapi layarnya digerak-gerakkan begini. Nah, itu yang 360. Jadi ada 3 pilihan ya Bapak Ibu di MiaLab Viewer ya. Jadi jangan khawatir. Nah, prinsip dasar yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Perbedaan utama PR dengan media lain. Nah, kalau media lain seperti YouTube ya, mungkin video-video pembelajaran ya, itu tampilannya murid itu ada di depannya ya, ada di depan layar yang menampilkan media pembelajaran maupun
media berupa video atau apa ya. Nah, tapi kalau PR itu kita masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam media tersebut ya. Jadi tidak ada terbatas gerak ya. Semua 360, mau lihat ke atas ya, lihat ke bawah, lihat ke samping, kiri, kanan dan sebagainya, itu semua terlihat ya, terlihat. Jadi seperti betul-betul kita bahasanya nyemplung ya, nyemplung di dunia virtual reality ya. Mau lihat ke atas ada langit, lihat ke bawah ada tanah ya. Semua berbeda dengan yang pertama tadi ya. Dia hanya tampilan objeknya ada di depan. Kita lihat ke belakang ya enggak ada dilihat ya. Nah, itu perbedaannya ya dengan media lain. Nah, nanti Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah POV-nya, field of view-nya ya. Bagaimana kita menyesuaikan pembuatan PR kita ya Bapak Ibu. Kalau terlalu jauh, kalau kita mau melihatkan detail, enggak pas juga ya. Kalau terlalu dekat ya tidak pas juga ya. Jadi nanti ada ukurannya Bapak Ibu ya yang menyesuaikan dengan apa namanya media atau objek aset yang ingin dilihat di dalam virtual reality. Nah, ini ya Bapak Ibu, setengah meter. Jadi nanti di dalam kreator, Melia Lab Creator itu ada grid ya yang membantu kita ya Bapak Ibu. Satu kotak grid itu 1 meter ya. Nah, nanti itu juga jadi panduan kita untuk menyesuaikan objek aset 3D yang ada di virtual reality. Kalau untuk yang apa namanya ingin melihat detail ya, kita bisa letakkan dia mungkin setengah meter ya gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ingin meletakkan pop-up info atau standpoint ini untuk berpindah Bapak Ibu ya, dari titik 1 kita berdiri mau berjalan ke depan, maka nanti ada memerlukan standpoint namanya. Standpoint itu yang kita arahkan, nanti kalau sudah terarah maka kita berpindah ya ke depan ya, berjalan seakan-akan kita berjalan ke depan ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu juga disampaikan ya Bapak Ibu bahwa kadang-kadang pernah saya melihat video teman pendekar PR dari daerah mana itu ya, saya lupa. Anaknya sampai lari menabrak dinding ya Bapak Ibu ya di dalam kelas ya. Jadi memang betul-betul kalau kita tidak berikan pemahaman ke anak-anak, dia bisa memang meloncat, melompat atau berlari di dalam kelas ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita berikan pemahaman bahwa ini nanti ada standpoint ini berfungsi untuk berpindah. Bahkan pernah ada guru ya Bapak Ibu, saya pernah menaruh buaya di sana. Dia teriak-teriak ketika melewati jalan tersebut ya, karena memang seakan-akan memang ada buaya yang menghalangi jalannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita kesempatan lah guru-guru ya menambah pengalaman-pengalaman, memperkaya apa namanya aktivitas belajar di kelas menggunakan virtual reality. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita paling tidak kan dalam suatu topik pembelajaran itu ada konten, 2 konten lah minimal ya, 2 konten. Nah, salah satunya PR ini bisa menjadi pilihan ya Bapak Ibu untuk memperkaya konten pembelajaran. Nah, mungkin dari pemaparan saya ya Bapak Ibu, kita artinya bisa sharing saja, sharing terkait mungkin ada pertanyaan, mungkin ada kendala, Pak saya kok belum bisa apa namanya, belum bisa mendownload, saya belum bisa menginstal ke dalam PC saya. Nanti silakan kita berdiskusi apa kendala yang dialami ya, apa yang
Saya mungkin terlewat ya, saya belum memperkenalkan siapa sih yang apa namanya, yang menggagas ya, atau siapa sih orang-orang yang berada di belakang virtual Sinta PR ya. Jadi Sinta PR itu nama perusahaannya Bapak Ibu ya. Nah, dalam Sinta PR itu ya ada Space Collab. Space Collab itu seperti dunia metaverse ya Bapak Ibu. Kami para pendekar pernah rapat ya, atau sharing session di dalam metaverse ya. Nah, Space Collab ini yang dikembangkan, yang saya bilang dengan Raffi Ahmad ya, membuat metaverse tapi transverse ya, transverse Raffi Ahmad entertainnya ya. Nah, ini ada CEO-nya, ada Akira ya. Dan ada COO Mas Andes Rizky, ada CTO-nya. Nah, CTO-nya ini yang bilang Mas Andes itu otaknya ya, yang programmernya, yang menciptakan Melia Lab kreatornya ya. Nah, mereka ini adalah sahabat ya, sahabat yang sama mempunyai kesukaan, passion yang sama, ketertarikan yang sama tentang Melia Lab ya, tentang virtual reality. Maka mereka bergabung membuat perusahaan Sinta PR ini Bapak Ibu. Nah, kerjasamanya juga lumayan banyak sudah Bapak Ibu ya. Bahkan sekarang ini rencana awal Mas Andes lah yang membuka ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ini Mas Andes sudah jarang kita bisa ajak ya Bapak Ibu, karena kesibukan beliau ini harus menghadiri undangan ini, undangan itu, karena maraknya metaverse ini booming ya Bapak Ibu. Jadi beliau ini mengisi acaranya luar biasa sudah. Dan fokus beliau juga pengembangan transverse itu ya, bagaimana membuat suatu kota yang digagas oleh Raffi Ahmad ya, sehingga jika kita membeli tanah di sana, maka kita bisa bertetangga dengan Raffi Ahmad ya. Dan tanah itu juga kita bisa jual, atau tanah itu juga bisa kita bangun rumah ya, apartemen, dan kemudian kita sewakan. Ya begitulah konsepnya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu menutup ya penyampaian saya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Apakah Pak Yunus sudah bergabung nggak atau belum ya? Di sini ya. Oh, belum. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan ya terkait pemaparan saya tadi, atau terkait bagaimana mendownload dan menginstall. Silakan. Saya kembalikan ke Mbak Sita. Baik, terima kasih banyak Pak Sultani terkait tadi sudah memberikan beberapa informasi umum ya mengenai Melia Lab, dan juga informasi tentang Sinta VR, dan juga informasi terbaru mengenai Transverse yang saat ini memang sudah mulai dipublikasikan. Jika mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar, nah salah satu kerjasamanya adalah dengan perusahaan Sinta VR. Dan mungkin dari Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di raise hand saja dan di unmute. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng ya Bapak Ibu ya, tidak perlu begitu formal, tapi memang untuk lebih ke sharing-sharing saja Bapak Ibu ya. Mungkin dari Pak Ahmad Gunawan, Pak Haryawan, Pak Andi Widada, mungkin dari ibu-ibunya juga boleh, Bu Dede atau Bu Nur. Oke, ini sudah ada dari Pak Agus ya. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih atas kesempatan dengan saya. Gini Pak Sultan, apakah Mirelial ini wajib menggunakan semacam alat kacamata atau dengan menggunakan HP saja? Begitu. Karena kalau saya lihat sih ini mengenang masa lalu kayak model kacamata 3 dimensi Pak, model-modelnya Pak, mirip-miripnya masa kecil saya. Gitu. Oke, mungkin itu aja Pak Sultan, terima kasih. Ya,
kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Ya Pak, jadi mengingat masa lalu kalau orang tua atau sanak keluarga pulang dari haji biasanya ada tuh warna merah Pak ya, di diketek-ketek, nanti gambarnya ada di dalam, bisa kita lihat. Iya Pak, jadi ada 3 pilihan Pak di Milea Viewer itu yang nanti kita install atau kita download di HP ya Pak. Jadi ada namanya non gyro. Non gyro itu nanti anak-anak berjalan hanya dengan mengusap layar. Mau belok kiri, belok kanan, dia tinggal usap-usap layar saja. Nah, kemudian ada 360. Kalau 360 itu mereka menggerak-gerak ke kiri dan ke kanan layar HP mereka. Nah, yang ketiga ini yang virtual reality ini harus menggunakan headset VR atau cardboard VR. Jadi cardboard VR ini sudah banyak, bahkan saya buat sendiri. Pernah saya buat sendiri cardboard VR, karena kalau melihat di Allshop ya, Allshop itu banyak cardboard VR yang harganya tentu tidak terlalu mahal ya. Kemudian kita gunakan ya untuk belajar dulu, karena memang kalau yang yang lebih mahal yang ada juga ya. Kalau yang seperti Bobo VR, nah Bobo VR itu lumayan sekitar 300-400 harganya, 100.000. Nah itu bisa juga kita beli di Allshop. Tapi kalau pakai karbon juga pengalamannya juga sama aja Pak, artinya tidak terlalu berbeda dengan kalau yang ini. Nah, ini karbon VR. Di sini nanti dibuka untuk menaruh HP. Nah, di sini masukkan HP, baru ditutup, baru nanti kita pakai ya. Nah, ini juga nanti di hari Kamis insya Allah saya bawa semua karbon dan headset VR saya untuk nanti kita praktek ya. Jadi jangan sampai tidak hadir ya Bapak Ibu, mudahan, karena memang saya juga menyadari ya padatan waktu Bapak Ibu ini. Nah, jadi seperti itu ya Pak Agus terkait pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Jadi semua sudah, mungkin bisa diklik, tuliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu, saya mau tahu. Jadi Bapak Ibu sudah menginstal semua atau sudah atau belum ya. Bisa diketikkan ya di kolom komentar apakah sudah menginstal semua. Dipakai sudah Pak Ahmad Gunawan, sudah install dan registrasi, sudah Pak. Oke. Sudah. Ya. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah ya. Ada yang belum. Nah, sekarang ini yang belum aja. Ada enggak yang belum ya? Ada enggak yang belum? Belum berhasil, Pak. Masih. Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Ada enggak yang belum berhasil? Silakan Bapak kita selesaikan hari ini di sini. Jadi hari kedua nanti kita bisa langsung belajar menu-menunya. Berarti kalau tidak ada berarti semua sudah ya. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan ya. Mungkin saya share screen ya Mbak Sita ya, izin share screen ya. Sorry saya pindah dulu ya. Nah, sekarang saya tanya lagi ya Bapak Ibu ya. Apakah semua sudah akun premium?
Silakan diklikkan di kolom chat ya. Apakah sudah premium? Nah, mengetahui premium itu kalau Bapak Ibu buka interaction ya silakan Bapak Ibu buka sekarang anunya apa namanya Milia Lab kreatornya. Nah, di sini Bapak ke bagian interaksi. Apakah gambar ini muncul semua atau belum? Atau ada gambar gembok, Pak? Ada gambar gembok? Ya, silakan dituliskan di chat. Sudah premium. Oke, alhamdulillah sudah premium. Sudah. Ya, ini alhamdulillah ya ini membantu saya ini Mbak Sita karena Sudah semangat semua nih Pak, pesertanya Pak. sudah membantu saya ini apalagi Iya, suasana puasa ini nggak bisa jadi dulu. nanti bisa langsung, ya bisa langsung praktek ya Pak ya, karena sudah berhasil download. Betul, betul. Sudah juga nih Bu Herlinda, Pak Agus. Saya belum. Oh Nah, mungkin oke. Pak Bahroni ya? Barawi. Belum Pak, Oke. saya belum. Oke, Pak Barawi. Nah, oke. Belum, Haryawan. Oke. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Ada 2 orang sudah yang belum. Nah, caranya bagaimana? Oke. Nah, saya tanya ya yang 2 orang, Bapak Haryawan dengan Bapak Bahroni ya. Apakah sudah mendaftarkan akun Gmail-nya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke, sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang perhatikan Pak ya. Untuk yang belum ya. Nah, di bagian sini, bagian di sini kiri atas, kanan atas ya, sorry. Nah, saya keluar dulu ya. Nah, ini begini ya Bapak Ibu ya tampilannya, gembok semua. Iya. Iya, Pak. Saya login dulu. Ya, saya klik login ya. Saya klik login. Nah, kemudian saya klik sign in with Google. Saya klik sign in with Google. Nah, nanti akan muncul pilihan apa namanya? Pilihan akun. Nah, Bapak cari nama akun email atau Gmail yang Bapak daftarkan kemarin. Kalau nggak ada, use another akun, tambahkan akunnya secara manual. Nah, saya ini ada ya, yang ini. Nah, saya klik karena ini yang sudah saya daftarkan. Saya klik. Oke. Atau ini ya, kita coba ini aja. Ini yang saya coba kemarin. Nah, udah. Nah, nanti tunggu sejenak sampai ada tulisan login berhasil. Login berhasil ya. Kalau sudah berhasil, kita langsung berpindah ke Milia Lab kita lagi. Kita tinggalkan aja halaman ini. Kita kembali ke sini. Nah, oke. Bentar ya. Kembali kita ulang ya. Kadang-kadang juga ini kan memerlukan Pak, jaringan ya. Ketika kita apa namanya menggunakan kreator itu kita harus terkoneksi dengan internet. Tapi kalau kita menggunakan viewer, gimana kalau di sekolah saya jaringannya tidak ada, anak-anaknya tidak ada paket. Nah, itu bisa offline, secara offline. Ada pilihan untuk menampilkan scene itu dalam pilihan offline. Namun sebelumnya pernah dibuka secara online, artinya mungkin buka dulu ketika ada jaringan atau data ya. Begitu sampai di sekolah yang tidak ada wifi dan tidak ada, baru nanti kita pakai offline-nya ya. Ya, mungkin berhasil. Harusnya ya. Nah, saya coba keluar dulu ya. Saya keluar dulu, saya masuk lagi. Bentar.
Saya keluar dulu ya. Saya klik lagi. Kalau misalnya terjadi seperti itu, ya, coba keluar lagi, nanti masuk lagi ya. Layar saya mati lagi. Sudah bisa, Pak? Ya, sudah bisa, Pak. Sudah. Tadi Sudah. sama seperti Bapak itu harus keluar dulu. Oke, sudah bisa, Pak ya. Nah, syukurlah kalau ngomong gitu. Kalau Pak Bahroni sudah? Saya yang sudah, Pak. Oh, sudah. Ah, Pak, siapa lagi satunya tadi ya? Pak. Belum Pak Herian belum. Oh, belum. Oke. Ini masih cuaca nih hujan petir. Betul. Nah, nanti kalau sudah bisa, Pak, akan muncul di sini. Nah, karena saya punya banyak institusi, maka saya harus memilih. Nah, kalau Bapak kan cuma punya satu ya, pelatihan Kaltim. Kaltim, ya betul. Pelatihan Kaltimnya saja yang dipilih. Nah, karena saya sudah banyak, maka saya misalkan yang saya pilih. Mikrofonnya bisa dimatikan. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, maka tampilan interaksinya akan terbuka semua. Ya, tampilan interaksinya sudah bisa dipakai ya, dipakai nanti untuk memasukkan materi kita ya, memasukkan materi kita. Nah, oke, mungkin saya bisa saya terangkan satu persatu di sini. Nah, ada scene ya. Nah, kalau kita klik scene ini Bapak Ibu, kalau pertama kali ini scene kosong namanya ya, ini kosong, masih ada player satu orang, ya, satu player di sini, ini bawaan ya, ini bawaan dari aplikasi. Nah, ini adalah tampilan awal murid kita Bapak Ibu. Siapa saja yang menggunakan SIM kita, nanti tampilan awalnya ya begini. Dia melihat misalkan di depan ini ada bangunan ya. Nah, maka tampilan pandangannya pertama kali masuk akan begini. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia menghadap di tengah-tengah begini, maka begitu dia masuk ke dalam konten PR kita, maka yang pertama dilihatnya ya di bangunan di tengah-tengah ini. Ya, tengah-tengah ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang player ya. Ini halaman kerja kita. Halaman kerja kita masih kosong. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Scene kosong baru ya, ini scene kosong baru. Kemudian scene template baru. Kalau kita klik ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah banyak ya scene-scene yang mungkin dari para tim dev ya, tim pengembang yang sudah pernah buat, atau bisa juga dari para pendekar ya, para pendekar yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi kita mungkin ya, oh kok ini kebutuhan tentang pelajaran ekonomi kayaknya hampir sama ya dengan materi ajar saya. Boleh enggak kalau saya modifikasi? Boleh Bapak Ibu, silahkan digunakan. Jadi kita tidak membuat dari awal. Artinya kita memanfaatkan konten atau scene yang sudah ada. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu cari atau klik di sini ya. Nah, atau bisa klik yang di sini. Jadi bisa kita sesuaikan berdasarkan jenjang, mapel atau kelas ya. Misalnya jenjangnya apa gitu ya. Nah, di sini banyak ya Bapak Ibu tentang 25 nabi dan rasul ya.
Mau kita lihat-lihat dulu. Atau misalkan, oh saya mau buat dari awal aja, ya. Saya mau buat awal aja karena tidak ada yang sesuai dengan keinginan saya. Silakan ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu ya mulainya dari scene kosong baru, ya, scene kosong baru. Nah, kemudian ada lagi simpan. Nah, ini scene yang sudah kita buat, kita klik simpan, maka kita bisa memberi nama ya. Misalnya latihan 1. Ya. Kemudian jenjangnya kita pilih SMP ya. Kemudian mapelnya kita sesuaikan dengan mapel kita ya. Misalnya saya mengampu bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Maka saya cari bahasa Inggris ya. Kelasnya kelas 7 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian deskripsinya apakah kita mau tuliskan ini adalah konten PR tentang pembelajaran bla bla bla. Nah, seperti itu. Silakan dituliskan kalau mau dituliskan. Nah, kemudian klik simpan. Maka dia akan tersimpan di sini Bapak Ibu nanti akan lihat ya. Nah, di scene saya. Nah, di scene saya ini adalah scene yang baru saja kita simpan atau kita ingin lanjutkan ya. Kita ingin lanjutkan ya. Nah, kemudian apa jika kita ingin berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kita ingin kolaborasi dengan sesama guru mapel yang lain. Saya buat ininya dulu, nanti kamu lanjutkan ya. Nah, kita bisa kirim ya Bapak Ibu ke alamat email yang tentu saja emailnya harus yang sudah terdaftar supaya bisa dibuka ya. Teman saya sudah mendaftarkan alamat emailnya ke Milia Lab. Nah, kirimkan ya. Kalau misalnya diklik, nah munculkan ini, maka silakan masukkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu informasi ya untuk penerbitan sertifikat nasional 32 JP, insya Allah ya. Nanti dari panitia mengharapkan Bapak Ibu membuat konten PR ya. Nah, salah satu tagihannya Bapak Ibu nanti kirim ke saya. Nah, caranya ya seperti ini. Masukkan alamat email saya. Nah, sutanipanka1@gmail.com. Nah, nanti saya akan melihat ya hasil dari konten PR yang Bapak Ibu buat ya, dengan nanti akan terkirim dengan konten Bapak itu ke dalam Milia Lab kreator saya. Nanti saya tinggal cek, oh ini kurang turun, kurang dinaikkan atau kurang digeser seperti itu. Nah, kemudian ini sudah scene saya ya, kirim send sudah. Sekarang kelas saya. Nah, ini bagaimana saya membuat kelas yang saya sampaikan tadi. Nah, ini saya ada banyak kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah saya buat. Bagaimana cara membuat kelas? Tapi nanti untuk lebih rinci lagi, saya akan menjelaskan pembuatan kelas ya itu besok ya Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat kelas ya. Jadi kita lewati saja, kita skip saja dulu. Kemudian keluar. Nah, ini kalau kita ingin keluar dari kreator kita. Nah, nanti Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa saja langsung diaktifkan mikrofonnya kalau ingin saya kecepatan atau bagaimana ya. Nah, silakan di raise hand ya. Kemudian dinyalakan mikrofonnya, dia unmute ya. Nah, kita kembali ke sunting ya Bapak Ibu. Ini scene sudah kita paham ya. Kemudian kita ke sunting. Nah, Andoredo ini sama seperti komputer Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengulang ya, misalkan kita majukan ini, kita klik Ando ya, dia balik lagi ya. Sama Redo juga begitu. Nah, kalau duplikat, nah ini Bapak Ibu misalkan membuat misalkan meletakkan ini ya, meletakkan benda statis. Misalnya printer ya. Nah, printer. Taruh di sini printer. Nah, ini printer ya. Saya mau gandakan. Nah, klik
duplikat atau Ctrl D di keyboard, kita klik Ctrl D, kita klik, nah langsung ada dua printer. Atau kita bisa klik Ctrl D, ya Ctrl D, nah sudah tiga. Kemudian kalau hapus ya kita klik hapus, kita pilih dulu objeknya, baru kita klik hapus atau langsung klik di keyboard kita delete. Nah, selanjutnya atur posisi. Nah, atur posisi ini Bapak Ibu, ini lagi hujan lebat ya, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar ya. Nah, atur posisi ini kita tekan dulu objeknya yang mana ingin kita atur posisinya. Apakah kita klik W? W itu untuk maju mundur. Nah, atas atau ke bawah. Ya. Kalau kita klik rotasi, kita putar ya Bapak Ibu. Nah, kita mau memutar, klik dulu. Nih, sampai dia berwarna kuning. Nah, kita putar. Nah, kita gerakkan aja. Ya. Kalau yang ini, ya mutarnya begini. Ya. Nanti semakin sering latihan akan semakin ahli dalam memainkan mouse-nya ya Bapak Ibu ya. Sama ini juga. Nah, ya. Udah ya. Nah, skala ini, scale kita kalau ingin memperbesar ya, kita klik sampai warna kuning, kita tarik ya. Misalnya kursi ya, atau meja kursi taman kurang panjang, bisa kita panjangin ya, kita besarin ya, seperti itu. Nah, kemudian ya sudah ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ya, tombol ini. Nah, tombol ini bisa membantu kita ya, ini sama. Ini yang maju mundur, kita klik dulu objeknya, maju mundur. Yang ini kita untuk rotasi. Nah, jadi tidak mesti di sini ya Bapak Ibu. Langsung ada di sini. Ya, atau scale. Nah, scale sama ya. Atau di keyboard. Nah, di sini ya. Kalau nanti ahli tinggal klik di keyboard huruf W, huruf E atau huruf R. Nanti kalau sering latihan semakin ahli ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Lanjut. Suaranya tidak kedengaran ya, hujan deras. Dengar, Pak. Ya, Mungkin suaranya. dikarenakan ya di daerah Ibu atau Bapak Adawiyah katanya sedang hujan deras, Pak. Iya. Tapi sudah terdengar jelas kok. Oh, sudah terdengar ya? Ya, Oh ya, oke. Ya, nanti saya coba nyaringin aja bicaranya ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya, lanjut ke tampilan. Tampilan ini ada control bar. Nah, ini control bar ini memunculkan, menghilangkan tombol yang ada di sini tadi Bapak Ibu. Ini tombol bantuan. Jadi ini adalah tampilan terbaru Milialab Creator ya Bapak Ibu. Upgrade terbaru. Kalau kemarin yang saya share di YouTube itu tampilan sebelum upgrade terbaru ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampilan upgrade terbaru. Jadi kita mau tampilkan control bar. Nah, ini muncul. Ini untuk membantu kita ya Bapak Ibu, atau kita hilangkan. Nah, hilang. Kemudian ada panel kiri, ada panel kanan ya. Nah, untuk menghilangkan, karena ini sudah muncul, tinggal dihilangkan atau dimunculkan. Nah, hilang ya. Siapa tahu Bapak Ibu menginginkan lembar kerjanya lebih luas ya, supaya tidak terganggu dengan panel kiri dan panel kanan. Jadi Bapak Ibu bisa klik di keyboard,
I, dan huruf O. Cara mengembalikannya gimana? Cara mengembalikannya, ya klik lagi Bapak Ibu, klik lagi. Nah, muncul lagi ya. Nah, ini pandangan atas, pandangan bawah ya. Nah, ini pandangan atas, melihat dari atas ya. Dari atas. Pandangan bawah. Nah, ini dari bawah ya. Kemudian pandangan kiri kanan. Nah, ini kiri kanan. Silakan diekspor Bapak Ibu ya, dicoba-coba. Pandangan depan, pandangan kiri, pandangan kanan, pandangan depan ya, seperti itu. Nah. Oke, kemudian grid. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu ya, grid. Grid ini yang berfungsi untuk menyesuaikan jarak ya, menyesuaikan jarak dari aset 3 dimensinya dengan posisi player berdiri. Ya, kita bilang aja player ya. Player itu pengguna kita nanti ketika mereka masuk ke dalam konten VR kita. Nah, jadi satu kotak ini 1 meter Bapak Ibu ya, satu kotak ini 1 meter. Ya. Nah, jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi di PowerPoint saya, kalau untuk benda-benda yang detail, kita ingin memperlihatkan detailnya, maka paling tidak setengah dari kotak ini atau setengah meter. Ya. Kalau misalnya meletakkan pop-up info atau standpoint, nah harus sesuaikan juga. Jangan sampai pop-up infonya terlalu jauh. Ketika dipakai dalam kacamata virtual, anak-anak tidak bisa baca tulisannya karena terlalu jauh. Atau terlalu ke bawah. Nah, sehingga anak-anak harus mendongak atau menunduk. Ya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah. Ya, paling tidak sesuai dengan view-nya kita ya, popnya, field of view-nya atau pandangannya sejajar ya, paling tidak tinggi sedikit ya, enggak masalah ya, tidak mendongak ke atas atau mendongak ke bawah melihat karena semakin sering gerakan kepala itu nanti akan memicu pusing ya. Kalau awal-awal ya Bapak Ibu, sebenarnya biasa ya kalau kita di awal-awal, sebenarnya tidak pernah terjadi sampai muntah-muntah, tidak pernah. Bahkan ada beberapa murid saya pertama menggunakan bertahan sampai lama sekali. Bahkan saya bilang sudah cukup. Gurunya yang menghentikan karena mereka asik betul ya. Mungkin ini pengalaman baru bagi mereka mencoba berpetualang di konten VR yang gurunya buat. Ya, tidak pernah terjadi sampai muntah-muntah, sampai sakit matanya, tidak pernah ya Bapak Ibu. Artinya kita meminimalisir itu terjadi dengan cara itu tadi, meletakkan pop-up info, meletakkan video, itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu, anak-anak itu terlalu banyak geleng-geleng kepala. Jangan sampai terputar-putar. Hanya untuk mencari clue atau mencari kata kunci atau mencari benda-benda kunci yang kita letakkan di dalam scene VR ini. Ya, kalaupun dia mau menoleh ke belakang itu bukan karena menoleh mencari sesuatu, tetapi ingin menikmati ya, menikmati suasana, menikmati keadaan virtual reality, konten VR kita. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ya, nanti bagaimana? akan direkam ya. Rekamannya ini akan di-share nanti ya Mbak Sita ya. Iya, Pak. Nanti Ya, akan jangan khawatir dikirimkan ya Bapak link. Ibu. Tapi harapan saya bukan
ya tetap bersamai kita sama-sama di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, biar 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 ada chemistry-nya lah, ya kan. Nah, lanjut ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke sini. Pengajuan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengajukan aset 3D ini yang sesuai. Misalkan, oh kok nggak ada ini ya. Saya kan mau mengangkat misalkan blender. Bagaimana anak-anak membuat jus buah. Oh, di sini kok nggak ada blender ya. Untuk nanti skenario-nya buah-buahan akan di blender di alat itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu cari aset 3D-nya. Mungkin bisa cari di link-link yang memang menyiapkan atau menyediakan aset 3D secara gratis ya Bapak Ibu. Karena banyak juga itu kalau di Windows saja kayaknya Point 3D itu juga banyak aset-aset 3D gratis yang nanti bisa kita ajukan ke dalam tim atau kita ajukan ke tim development, ya, tim dev, ya, untuk dimasukkan ke dalam aset-aset ini. Tapi tentu saja ya Bapak Ibu, itu harus diseleksi dulu. Jangan sampai kita memasukkan aset yang terlalu tinggi poligonnya, ada istilah high poly, istilahnya high poly. Jadi aset itu kan aset 3D itu kan berdasarkan titik-titik ya Bapak Ibu. Semakin tinggi kualitasnya, polinya, maka titiknya itu semakin halus. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, nah ini kan masih terlihat kayak model kotak-kotak apa gitu ya. Nah, kalau misalkan saya ambil ya animasi ya. Animasi orang ya. Nah, ini kan masih terlihat ya. Ya, tidak seperti manusia ya. Seutuhnya ya. Nah, jadi disuruh kalau mirip seperti manusia, maka high poly-nya juga akan tinggi. Dikhawatirkan bagian ini Bapak Ibu lihat di bawah. Nah, di bawah saya ini vertex-nya nanti akan tinggi ya. Ada istilah vertex Bapak Ibu. Vertex ini kualitas kompleksitas aset-aset yang kita gunakan dalam membuat konten VR. Apa pengaruhnya bagi viewer, bagi murid kita? Nanti dia agak lama membuka konten kita Bapak Ibu. Loadingnya agak lumayan lama. Nah, jadi kalau saya sih prinsip saya membuat konten VR itu tidak boleh lebih dari 500.000 per tag. Karena maksimalnya 1 juta per tag. Ya. Jadi saya biasanya jangan sampai melebihi dari 500.000 per tag. Itu kalau saya. Ya. Kalau bisa di bawah itu alhamdulillah. Nah, baru-baru ini Bapak Ibu saya membuat desa wisata virtual. Saya buat Gunung Boga, Gunung Embun, ya. Saya virtual realitikan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, saya nanti kasih lihat ya kalau memang waktunya ada. Saya virtual realitikan suasana di Gunung Embun atau Gunung Boga ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan aset-aset yang ada di sini. Oke, sekarang kita ke bawah ya. Nah, ini tadi aset ya. Kalau saya klik, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Asset submission. Nah, kita logout ya dengan akun kita yang terdaftar di Milia Lab. Kalau memang sesuai, ya sudah, tidak usah di logout. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu.
Berkas yang diperlukan adalah file model 3D dalam format ekstensi OBJ, FBX, GITF, GLB. Nah, ini adalah ekstensi 3D. Sama dengan misalnya Word, ya, XLS untuk Excel, PDF untuk, nah itu ekstensi namanya ya Bapak Ibu ya. Ibu Dwi, mungkin jangan dicoret-coret Ibu Dwi. Ya, mungkin error kali ya Bu ya. Tercoret Bu ya. Maaf Bu Tercoret ya. manual. Ya, manual ya. Mungkin Ibu Dwi pakai HP kali ya. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita buat, dapat asetnya, kemudian kita taruh dalam bentuk zip. Nah, baru kita ajukan choose file, baru kita klik lanjut ya. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk pengajuan aset 3 dimensi. Nah, kemudian lanjut ya. Di pengajuan Skybox. Nah, Skybox ini tampilan Bapak Ibu ya. Skybox ini tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini Skybox. Kita bisa menampilkan misalkan kalau yang ada ini namanya langit cerah. Skybox langit cerah. Kalau kita ingin suasana di hutan, kita klik saja, tunggu sampai downloadnya selesai. Kalau sudah selesai biasanya tandanya biru. Nah, ini berada seperti di hutan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini kok kayak model melayang ya. Nah, seperti melayang ya. Ini jangan khawatir Bapak Ibu ya. Ini tidak akan terlihat melayang kalau sudah dalam bentuk jadi, kontennya sudah jadi. Jadi yang kita ambil hanya bagian lingkungan hutan ini saja. Ya. Kalau kita misalkan ya kita memasukkan mungkin kantor, ya kita masukkan kantor ya. Sorry. Kita cari kantor kecil. Nah, kita klik ya. Ini bisa kita tuliskan pencariannya kecil. Kantor kecil, kita klik. Nah, kalau kita melihat ke ini, kita melihat ke luar jendela, ya, luar jendela di kantor kecil ini. Nah, maka yang akan terlihat adalah suasana pepohonan ini ya Bapak Ibu. Nah, pepohonan ini. Suasana perasaan melayang itu sudah tidak terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini yang Skybox ya. Banyak pilihan Skybox ya. Ada di bandara, misalkan kita klik ya, yang di bandara. Nah, jendelanya suasana di bandara ya. Ada orang-orang gitu ya. Misalnya di parkiran, area parkiran, di jendelanya. Nah, kelihatan ya mobil-mobil seperti banyak mobil-mobil di luar kantor ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi dari Skybox. Sekiranya nanti Bapak Ibu merasa, oh ini enggak ada, saya ingin ada suasana lingkungan seperti ini. Nah, silakan diajukan di sini ya, di backgroundnya. Nah, kemudian ini BGM ini background music ya, background musiknya ya, banyak ya. Kalau kita pun mau ajukan bisa ya, kita untuk ajukan background musiknya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ada banyak musik. Terdengar Mbak Sita? Terdengar Mbak Sita? Ya, sudah terdengar Pak. Nah, ini ya, banyak pilihan
background yang relevan dengan materi kita. Kita sesuaikan aja. Kalau misalnya temanya tema perperangan, tema perjuangan, berarti kita cari yang agak bersemangat, apa namanya, musiknya. Suasana mendukung jadinya ya, kalau kita buat skenario peperangan, jadi mendukung suasananya. Jadi ini untuk background musiknya ya. Nanti lebih lanjut di hari kedua ya, Bapak saya akan jelaskan ya. Nah kemudian sudah ya, ini pengajuan. Nah nanti apakah langsung akan dibuat ya, kita lihat karena pengajuan ini kan bukan kita saja yang mengajukan, akan ada banyak ya, banyak guru-guru seluruh Indonesia yang juga menggunakan Milia Lab Creator ini yang mengajukan. Jadi ya tergantung dari itu tadi, apakah memenuhi syarat dari high polygonnya ya, atau low polygonnya, atau kita menunggu daftar tunggu ya, menunggu pengusulan kita ditinjau oleh tim Dev ya, tim Dev. Dalam hal ini ada Mas Fikri ya, Bapak Ibu, kalau di grup itu namanya Mas Fikri ya, di bagian admin itu adalah tim Dev. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan teknis, bisa tanya beliau ya, tanya apa ini Mas anunya, jalan keluarnya ya, penyelesaiannya misalkan tidak bisa terbuka atau sebagainya. Nah ini pengaturan ya Bapak Ibu ya. Ini bahasa ya, cuma ada 2 bahasa, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Silakan ya, kalau mau bahasa Inggris klik, maka dia semua akan berubah menjadi bahasa Inggris ya. Kemudian auto save and reminder ya, apakah kita mau buat dia otomatis save ya setiap atau hanya sebagai pengingat ya, pengingat saja ya. Nah, kalau misalnya otomatis save, kita nyalakan saja setiap berapa menit dia men-save pekerjaan kita, takutnya mati lampu ya, mati lampu ya gitu ya, sampai sudah capek-capek membuat ya tiba-tiba mati lampu karena lupa di save ya. Nah atau mau diingatkan saja, diingatkan setiap 10 menit, mengingatkan, ayo di save, nanti hilang. Bisa di save secara manual kayak tadi scene, baru klik save ya, klik save seperti itu. Nah itu ya Bapak. Nah ini selebihnya silakan dieksplor sendiri ya, tentang test your scene dan sebagainya, tentang upgrade, nomor upgrade dari Milia Lab Creator. Nah sampai sini ada bertanya dulu, silakan Bapak Ibu. Saya lihat ya secara oke, kita lihat di atas. Ini ada beberapa pertanyaan juga Pak, Ya. dari Pak Solid juga tadi ya, untuk memasukkan aset seperti apa, mungkin yang masih agak dibingungin ya, apa saja yang diklik, terus juga mungkin dari aset-aset yang tersedia untuk di drag-nya seperti apa, mungkin seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua ini Mbak juga. HP Ya, untuk bagaimana Pak? HP untuk Zoom. Yang kedua ini laptop saya udah untuk praktek, nggak sengaja tersentuh. Oh iya, Bu Dewi tadi ya. Ya Mbak Bu Dewi. Saya refleks juga tadi ngomongnya. Ya, enggak apa-apa Bu Dewi.
Ya, jadi bagaimana memasukkan aset ya? Nah, jadi memasukkan aset itu tinggal mendrag and drop ya. Caranya misalkan gini ya. Saya mau mengambil aset, misalkan aset menara Apple ya. Menara Apple. Nah, ini masih abu-abu ya. Nah, kalau masih abu-abu ini artinya kita harus download dulu sampai dia berwarna biru seperti ini. Kita klik dulu, Pak. Ya, kita klik. Nah, dilihat ada prosesnya di bawah. Nah, ini sudah biru. Nah, kalau sudah biru begini, kita tekan di mouse kita, klik kiri, tekan, baru kita drag, kita geser ke lembar kerja kita. Baru kita lepas. Nah ini sudah jadi ya. Saya ulang ya, saya delete dulu. Tekan, tahan, ya, baru geser ke lembar kerja kita. Nah, sudah jadi ya. Nah, sama juga yang lain. Misalnya kita mau masukkan bagian struktur. Nah, misalkan kita masukkan pendopo atau misalkan kita masukkan rumah gadang ya. Nah, kita download dulu. Kalau ada tuh timbul panah ke bawah ini, kita download dulu, klik ya. Sampai selesai, ini downloadnya di bawah. Nah, kalau sudah warna gini berarti siap untuk di drag and lepaskan, di drop. Kita drag ke lembar kerja, lepas. Nah, kita lihat ya, kadang mana nih kadang. Ini kecil ya, ini kecil. Nah ini kecil, rumah gadangnya. Nah, nanti kita sesuaikan. Nah, sama dengan yang lain ya. Yang lainnya juga seperti itu. Oke, begitu ya. Nah, silakan ada yang bertanya lagi? Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, dari Pak Ahmad Gunawan, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Bapak ini sudah premium, Pak ya? Ya. Nah, misalkan dia ada sekolah yang tertarik, apakah mungkin pasti ada biaya ini, berapa biayanya, apakah untuk selamanya atau ada jangka expirednya atau bagaimana nih Pak? Terima Ya. kasih. Khusus Bapak tidak ada biaya itu. Maksudnya ya, nanti kan harapannya diimbaskan ke teman-teman gitu nah Pak. Siapa tahu ada yang berminat. Nah, itu bagaimana? Ya Pak, terima kasih pertanyaannya ya Bapak. Jadi gini Pak, kita ini mengenalkan sebuah media pembelajaran interaktif bernama Millennial ini. Kita diberikan akun ya premium. Kalau Bapak lihat ya di sini ya, sorry, kalau Bapak lihat di akun detail ya di sini tanda panah ini akun detail. Nah, palitnya kan cuma sampai tanggal atau bulan 6 ya, Pak ya. Nah, bulan 6. Selanjutnya nanti akan ada penerusan, apa istilahnya itu penerusan. Nah, untuk diperbaharui ya begitu. Nah, jadi memang Pak, jadi kita ini untuk para pendekar PR ya, para pendekar PR ini yang istilahnya tergabung di komunitas PR yang aktif menggunakan PR ya, kemudian menyebarkan praktik baik PR kita dan tergabung di komunitas PR, kita akan diberikan akun premium selamanya. Nah, jadi untuk sekolah-sekolah yang tidak tergabung ya seperti itu, tidak tergabung di komunitas pendekar PR, itu ada kerjasama Pak
kerjasama antara sekolah dengan Millia Lab, ya. Ada nanti Bapak mungkin saya bisa bagikan ya untuk proposalnya. Tapi maksud saya itu belakangan ya. Artinya kita jangan terpikirkan masalah yang itu. Yang penting kita membuat konten saja dulu ya, membuat konten, kemudian kita aktif. Nah, kalau kita aktif dan bisa bergabung di komunitas, maka kita tidak perlu istilahnya memperpanjang atau tidak perlu memikirkan itu. Nah, kita tinggal mengenalkan ya. Dari wilayah Indonesia banyak juga Pak. Saya kemarin di apa namanya? Dihubungi oleh Millia Lab untuk melatih sekolah SMPK Petra Acitya. SMPK Petra Acitya itu di Surabaya. Nah, mereka bekerja sama dengan Millia Lab selama 3 tahun. Nah, saya diminta untuk melatih guru-gurunya bagaimana membuat konten PR. Ya. Jadi ada Pak, artinya untuk kerjasama antar sekolah dengan Millia Lab. Nah, itu nanti di kisaran biaya dan sebagainya itu nanti mungkin dari pihak Millia Lab yang menjelaskan. Tapi kalau dari segi guru yang saya alami, yang saya rasakan, kita membuat konten saja, kemudian kita berikan kepada murid kita. Selain itu kita bisa bergabung di komunitas pendekar PR. Ya, mungkin kalau Bapak ingin lebih tahu lebih dalam nanti bisa dihubungi Mbak Sita ya mungkin ya. Ya Mbak Sita. Boleh Bapak. Bisa japri Mbak Sita. Nanti Mbak Sita akan menjelaskan ya tentang ini. Jadi di komunitas PR juga Pak. Artinya di komunitas PR kita tidak ada tuntutan ya Bapak Ibu. Harus mencari sekolah yang bergabung dengan Millia Lab. Tidak ada Bapak Ibu ya. Kita tidak ada, kita hanya menyebarkan praktik baik. Nah, dari praktik baik itu syukur alhamdulillah kalau ada sekolah yang bergabung minat. Nah, syukur. Kita juga opsional saja. Kalau kita mau mengenalkan sampai sekolah itu bergabung dengan Millia Lab, kita juga dapat poin ya. Dalam artian poin ini mungkin satu sekolah itu kalau tidak salah ada 100 poin. Nanti akan ditukarkan dengan Oculus dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak, kita hanya menggunakan, memanfaatkan juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada keterikatan ya Bapak Ibu ya. Tapi kita hanya menyebarkan praktek baik ya. Kemudian kalaupun nanti sekolah ada atau pemerintah berminat ya untuk membelikan sekolah yang ada di daerahnya, alhamdulillah itu bisa jadi poin bagi kita. Mungkin begitu Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin Mbak Sita mau nambahkan. Izin Pak Sultani dan Pak Ahmad untuk menambahkan terkait paketan harga untuk kerjasama dengan sekolah di Millia Lab, itu sudah terdapat di dalam website Millia Lab yang sudah saya kirimkan juga via kolom chat. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dikirimkan mengenai proposal ya Pak ya. Jadi mungkin dari sekolahnya untuk informasi lebih lengkapnya akan dikirimkan proposalnya Pak. Itu jadi sembari bisa dipelajari terlebih dahulu seperti itu. Dalam jangka ada yang 1 tahun sampai paketan 3 tahun. Mungkin untuk informasi umumnya kurang lebih seperti itu, tapi untuk lebih lengkapnya nanti akan saya hubungi atau dari tim Millia Lab yang menghubungi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Oke, mungkin saya sambil menunggu pertanyaan ya Bapak Ibu, saya mau lihatkan scene buatan saya ya Bapak Ibu ya. Gimana sih nanti bentuknya?
Nah, jadi scene ini Bapak Ibu saya buat ya. Nah, selain banyak scene yang saya sudah buat ya tentang pembelajaran, ini scene baru yang saya buat. Mungkin saya mau kenalkan dikit lah. Tentang objek wisata ya Bapak Ibu ya. Objek wisata Gunung Embun. Jadi saya mau edukasi orang yang berkunjung secara virtual di Gunung Embun ya. Terkait apa saja yang bisa ditemui di sana ya Bapak Ibu. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau dilihat di perteknya di sini, perteknya 492.000, tidak sampai 500.000. Saya usahakan tidak sampai 500, atau kalaupun 500 jangan sampai 600.000. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tampilan virtual saya ya. Jadi saya membuat ini bagaimana supaya semirip ya, walaupun tidak mirip ya, semirip mungkin suasananya dengan yang ada di Gunung Embun. Nah, di sini jadi player nanti mulainya dari sini Bapak Ibu. Ketika pakai kacamatanya melihatnya yang ini yang dilihat. Ya. Kemudian dia berjalan ke depan, ya, berjalan ke depan, nanti akan disambut humanoid ya, yang akan menanyakan tentang atau menyambut selamat datang di desa wisata Gunung Boga. Nah, ini namanya pop up info Bapak Ibu. Kita bisa berikan misalkan ini capaian pembelajaran, bahwa di topik pembelajaran ini kompetensi atau capaian pembelajaran apa yang akan dipelajari ya, kita bisa nih. Dan ini bisa ditambahkan audio ya Bapak Ibu, audio kita sendiri ya. Kita bisa tambahkan audio, baik itu audio kita sendiri, hasil rekaman kita di HP, kita pindahkan ke sini, atau audio-audio yang lain ya. Nah, ini namanya standpoint ya Bapak Ibu. Ini adalah yang saya bilang tadi, untuk berpindah dari satu titik ke titik lain. Titik awalnya di sini Bapak Ibu. Dia berada di sini. Nanti ketika dia menyorot ke titik kuning ini, maka dia akan berpindah berjalan ke sini. Dari sini Bapak Ibu nanti dia akan disambut ke standpoint selanjutnya yang ini. Maka dia akan berjalan, kemudian ada lagi informasi di sini bahwa Anda bisa menyewa tenda jika ingin bermalam di sekitar tempat wisata ini. Nah, saya membuat seperti ini ada sewa, ini dari payung ya Bapak Ibu ya, saya bikin seperti tenda ya. Nah, orang ini menunjuk, jadi anak-anak, dia nunjuk apa sih? Oh, ternyata dia nunjuk di sini ada penyewaan tenda ya. Kemudian lanjut langsung ke sini ya Bapak Ibu. Saya mau menampilkan suasana, ada yang lagi beli ya, ada lagi beli makanan ya, ada penjual ya. Kemudian lanjut ke sini. Nah, di sini lagi akan disambut. Nah, seperti itu skenario-nya Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat skenario pembelajaran kita. Nah, jadi kita bisa memasukkan clue-clue atau petunjuk-petunjuk yang sekiranya nanti menambah pengetahuan murid itu Bapak Ibu ya. Apakah itu berdasarkan yang tadi kita pelajari ya, ada visual, ada kinestetik, dan ada auditori ya. Auditori itu mendengar ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa masukkan juga. Silakan berkunjung ke kedai kami dan menikmati beraneka ragam macam makanan yang kami jual. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya buat suasana seperti berada di Embun ya, Gunung Embun, walaupun sebenarnya ya itu tadi saya coba mirip-miripkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa buat skenario. Jadi anak-anak itu berkeliling Bapak Ibu di dalam skenario kita ini. Dia temukan info ini, dia temukan info itu, dilihat video ini, dia lihat gambar itu ya. Sekiranya itu akan menambah ketertarikan, menambah pengalaman, menambah
daya ingatnya, oh tadi ada gambar ini ya, gambar ini. Nah, jadi begitu juga dengan mata pelajaran Bapak Ibu nanti, apakah nanti guru bahasa Indonesia, matematika, ya, guru PJOK, ya, kita bisa memasukkan video-video gerakan, gambar-gambar gerakan, atau bagaimana ya, kita bisa membuat suasana di dalam gedung olahraga, lapangan olahraga, kita bisa berada di lab ya nantinya. Nah, di sini kita bisa masukkan apa namanya? Informasi, bisa masukkan audio untuk pembelajaran auditori ya. Nah, kemudian berpindah lagi ke sini. Nah, di sini saya tambahkan lagi video. Nah, kita bisa ambil dari YouTube. Apakah ambil dari YouTube? Apakah kita ambil dari video kita sendiri yang ada di komputer kita? Nah, sorry. Nah, kita klik ini. Nanti akan muncul Bapak Ibu tampilannya di layar ini anak-anak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa informasi yang bisa dia lihat, pengalaman yang dia bisa rasakan hanya dalam satu konten PR Bapak Ibu. Betapa kayanya informasi yang kita bisa masukkan dalam konten PR ini sehingga anak-anak itu mendapatkan pengalaman baru yang menarik yang mereka mungkin belum rasakan ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi ada orang yang sedang melihat-lihat dan menunjuk ya, menunjuk ke arah tampilan ini ya. Nah, itu nanti saya buat dari dari lembar kerja kosong Bapak Ibu sampai menjadi seperti ini. Ya, dan semua aset-aset 3D-nya ini sudah disiapkan. Jadi kita tinggal drag and drop, oh taruh ini, taruh itu ya. Sudah banyak baik di environment lingkungan maupun struktur bangunan, statik, benda-benda yang bisa diangkat ya, bisa dipindahkan, banyak ini. Ada ribuan ya Bapak Ibu aset 3D yang bisa siap digunakan. Ada animasi ya Bapak Ibu ya. Untuk kita bisa gunakan. Nah, silakan kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya lagi. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau saya lihat ini kok kayak gamenya anak-anak tapi dia tidak pakai alat yang Sakura School Simulator. Iya, Pak? Iya. Ya, tapi kan kalau dia kan gerakan sendiri langsung di HP gitu. Nah, kalau lihat tampilannya itu mirip loh, Pak. Iya, Pak? Benar. Iya, artinya ini kan juga ya Bu ya, artinya kita ini kan mengimbangi anak-anak ya, jangan hanya main game kan. Sakura Simulator anak saya juga main itu Bu, tapi kan gurunya tidak bisa masukkan materi pelajaran di situ. Iya. Ya, kalau di sini Ibu bisa, oh saya mau misalkan saya bahasa Inggris ya, saya mau memasukkan pelajaran tentang mengidentifikasi bentuk physical appearance dari orang, bentuk fisiknya. Nanti saya bikin skenario, ada orang yang mungkin memiliki janggut ya, berambut pendek ya. Nah, anak-anak silakan cari orang itu yang mana ya. Nah, coba kemudian anak-anak silakan identifikasi orang yang sedang duduk ya, sedang duduk di warung misalnya, di warung atau di dekat stand sewa tenda. Nah, bisa Bapak Ibu, atau misalkan saya mau membuat pembelajaran tentang posisi. Nah, di mana letaknya ini namanya dodol kalau nggak salah. Nah, di mana letaknya dodol? Misalnya dalam ruang kelas ya, saya simulasikan ruang kelas, saya letakkan jam dinding ya. Kalau materi bahasa Inggris itu ada itu. Saya letakkan TV. Nanti anak-anak masuk ke dalam itu akan melihat, oh TV ya, TV-nya ada di sini ya, di bawah ruang makan, meja tamu. Nah, jadi kita bisa, kelebihannya di sini kita guru bisa membuat skenario, membuat konten yang relevan, yang menarik untuk
menambah pengalaman ya murid ketika mereka berpetualang di konten. Iya Bu, hampir seperti itu. Ya silakan yang ingin bertanya lagi. Pak, berarti kalau dari VR ini bisa, kalau kami kan bahasa Indonesia, berarti kita kalau ambil objeknya itu sekolah, berarti bisa mendeskripsikan sekolah dengan perjalanan dia memasuki ruangan-ruangan gitu Kak Pak ya? Betul Bu, betul sekali Bu. Makanya pokoknya kreativitasnya tanpa batas ya. Ini sebenarnya apa ya? Itu tergantung dari individu. Karena kalau tampaknya asahannya sudah disiapkan dari milialet, ibaratnya tinggal kreativitas kita mau buat apa, dibebaskan. Sampai kita ingin bawa murid-murid kita keluar angkasa, mau belajar tentang apa namanya perbintangan, planet-planet, sudah disiapkan juga. Jadi kita tinggal kreativitas kita saja lagi yang bermain untuk meletakkan aset-aset yang sesuai ya. Nanti besok hari kedua nanti akan belajar bagaimana meletakkan aset, karena ada juga aset itu berdirinya tidak proporsional ya, mereng badannya atau bagaimana. Nah, nanti di hari kedua insya Allah kita akan belajar. Nah, nanti di hari ketiganya harapannya nanti langsung praktek. Nah, silakan Bapak Ibu sudah rancang, saya mau materi apa ya, tentang apa ya. Nah, seperti itu. Kalau matematika buat aja cerita apa seperti yang disampaikan tadi ya, kalau kita mengikuti webinar yang tadi pagi ya, bagaimana ada anak yang 1 tambah 1, saya lupa istilahnya ya, 1 tambah 1 dia tidak bisa mengerti berapa hasilnya. Tapi kalau dia dalam bentuk bercerita, ada 1 butir telur, kemudian dapat lagi 1 butir telur, ada berapa butir telur, ada 2 butir telur, dia mengerti yang itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buat materi matematika dalam bentuk cerita. Ya, bercerita. Jadi tidak hanya tentang angka-angka saja, tapi nah, kalaupun terkait misalnya ada rumus, ada gambar, bisa dimasukkan dalam bentuk gambar. Ya, di sini kalau Bapak interaksi ini custom image namanya. Nah, custom image ini kita bisa masukkan gambar di dalam konten PR kita. Misalnya rumus matematika, jadi anak-anak sambil jalan di dinding apa bangunan kelasnya ada rumus matematika. Nah, cari jangan 1 buku dipindahkan ke situ ya. Usahakan artinya yang inti-intinya saja, yang sekiranya clue-cluenya saja. Nah, juga begitu video, jangan video 8 menit, anak-anak 8 menit dalam virtual reality menonton, apa bedanya nonton YouTube, lebih kasih aja YouTube. Jangan. Jadi video ini adalah video potongan-potongan yang inti-intinya saja. Ya, 1 menit itu sudah panjang betul Bapak Ibu menurut saya. Jadi kita berpikir dalam artian kita dipaksa untuk berpikir yang mana ya, kiranya potongan-potongan video YouTube yang sekiranya pendek tapi kena informasinya dapat. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam YouTube video atau upload video Bapak Ibu. Jangan video pembelajaran yang dari salam pembuka sampai salam penutup, anak-anak itu langsung berhenti pakai virtual reality-nya. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Pak, nanti kita itu ada praktek membuatnya nih nggak Pak? Iya Pak, hari Kamis Pak. Ya, Mas, artinya Pak, mungkin kita kalau bisa nggak usah yang terlalu ribet dulu lah Pak, yang sederhana dulu. Yang penting Ya. kita paham semua. Iya Pak. Nanti di hari Kamis itu Pak, nanti besok kan, nah setelah besok kan saya demokan cara mengisi lembar kerja, cara memasukkan orang, menyesuaikan pop-up info dan sebagainya.
Nah, juga praktek bagaimana membuat storyboard atau template. Nah, yang sesuai maksudnya apa Pak? Ini alurnya, membuat skenario-nya besok, menyesuaikan skenario. Harapannya hasil template yang kita buat besok itu kita pakai untuk besok lusanya di hari Kamis. Nah, belajar aja, yang penting tahu nanti ya, bisa, oh ini yang masukan. Insya Allah di hari Kamis Pak, jam 9 kalau ya Terima dijadwal. kasih Pak. Silakan yang ingin bertanya lagi. Pak Sultan. Saya Pak Pak Sultan, Ya, siapa saya yang nanya ini yang untuk membuat yang ini yang Gunung Embun ini Bapak memerlukan waktu berapa lama Pak? Saya jujur tiga hari aja Pak, di waktu luang saya Pak. Artinya betul-betul Pak, dengan kemudahan yang diberikan Milea Lab, saya cuma 3 hari aja Pak, dan itu pun bukan fokus duduk dari pagi sampai berjam-jam, enggak, cuma di waktu luang saya tambah satu-satu, buka lagi besok, saya tambahkan lagi ini sesuai imajinasi saya. Imajinasi saya juga ban-ban ini apa dan sebagainya kan saya lihat juga di video-video YouTube tentang Gunung Embun Pak. Oh, ada di Gunung Embun tuh ada ban dimasukkan ke dalam tanah. Nah, yang ban warna-warni tidak ada. Oh, tapi ada pelampung di sini di aset 3 dimensi. Nah, itu saya masukkan. Jadi kita jangan sampai saklek otak kita untuk mengekspresikan konten kita gara-gara barangnya tidak ada. Nah, kalau barangnya istilahnya bisa kita maksimalkan, pakai aja Pak. Nah, seperti ini kan ban. Ini kan ban Pak ya. Nah, ini ban saya masukkan ke dalam tanah ini Pak. Nah, supaya dapat unsur pagar dari ban, gitu kan ya Pak. Nah, kemudian ban warna-warni enggak ada. Tapi saya cari di aset ini kok ada pelampung. Nah, pelampung ya Pak. Nah, ada pelampung. Oke, mungkin salah kata kuncinya. Ada pelampung, saya pakai itu. Nah, sama ini Pak ya. Kayak model ini Pak ya. Nah, seperti ini. Ini kan payung. Nah, ini kan payung Pak. Saya bikin jadi seperti tenda gitu ya. Jadi banyaklah Pak hal-hal. Sebentar Pak ya, saya keluar dulu nih. Oke, lanjut, siapa yang bertanya tadi itu, begitu Pak ya? Kasih Pak. Ya Pak. Pak Sultan. Ya. Mungkin masukan dari saya, mungkin Pak Lukman, Pak Sultan, besok kita bareng-bareng aja Pak Sultan. Misalnya Pak Sultan menyiapkan satu proses materi belajar. Nah, kita sama-sama membuat, artinya nanti kan dari Kamis kita praktek sesuai mungkin dengan mapel kita masing-masing. Nah, untuk mungkin besok kita membuat sama-sama cara memasukkan orangnya, cara memasukkan background-nya apa, seperti apa. Jadi kita tahu langkah-langkahnya. Terus terang kalau dalam jangka waktu hari ini, besok, terus Kamis kita langsung praktek, mungkin terlalu cepat gitu loh. Mungkin tadi masukan dari Pak Rauni tadi maksudnya seperti itu, kita sama-sama, mungkin Pak Sultan mencontohkan, kita mengikuti di laptop kita masing-masing, seperti itu Pak. Bisa. Oke, makasih Pak Sultan. Ya, sama-sama Pak, masukannya luar biasa itu. Ya Pak, nanti kita sama-sama Pak ya, kita memasukkan aset per aset gitu ya Pak ya. Kita memulai dari scene kosong mungkin nanti Pak ya, kita mulai dari scene kosong, kemudian kita menambahkan environment itu bagaimana, lingkungan, menambahkan strukturnya, begitu Pak ya mungkin ya. Betul. Menambahkan pop-up info, menambahkan standpoint, menambahkan video, ya nanti kita praktek besok Pak. Mungkin itu saja kalau tidak ada kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan. Mbak Sita?
Ya, Bapak. Untuk tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya bantu jawab juga untuk spesifikasi laptopnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyediakan laptop atau notebook komputernya dengan Windows 64 bit ya Bapak Ibu ya. Jadi jika di bawah itu masih belum bisa Bapak Ibu. Mungkin adakah lagi pertanyaan lain sebelum mungkin sudah memasuki akhir waktunya ya Pak ya? Betul, Mbak. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu lainnya, apakah masih ada? Dari Bu Herlinda atau Ibu Nur? Silakan. Baik, Bapak Ibu, jika sekiranya hari ini belum ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung besok kita bertemu lagi ya Bapak Ibu ya. Oh ya Pak, untuk daftar hadir nanti akan dikirimkan ya Pak Sultan ya. Oh ya, betul betul. Mungkin bisa dikirimkan juga Pak di kolom chatnya untuk daftar hadir hari ini. Untuk masih di jam yang sama ya Pak ya, di jam 13.00 WITA. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada workshop hari ini. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita dokumentasikan bersama ya Bapak Ibu ya. Mari dinyalakan kameranya untuk diabadikan nih. Sudah siap nih Bu Nur dan juga Bu Eka sudah siap nih. Saya bantu untuk dokumentasinya ya Pak Sultani ya. Ya. Oke, jadi untuk yang pertama belum menggunakan filter ya Bapak Ibu. Baik, saya bantu untuk dokumentasinya. Apakah sudah siap semua Bapak Ibu? Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya ditahan dulu ya senyumnya ya Bapak Ibu ya. Sebentar, sembari saya kirim. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, untuk penggunaan filter kacamata VR-nya nih Bapak Ibu bisa dicoba juga di dalam video itu ada choose virtual background atau di bawahnya itu ada video filter. Nanti tampilannya seperti ini. Bisa dicoba Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini memang belum menggunakan kacamata VR asli, tapi mungkin besok bisa dicoba bareng Pak Sultani ya. Untuk yang kegiatan offline-nya Pak ya. Betul. Gimana Mbak filternya? Nanti bisa langsung. Filternya... Ya kalau untuk di handphone belum bisa Bu, tapi mungkin di laptop bisa dicoba di bagian choose video filter. Nah, ini Pak Ahmad sudah berhasil. Dulu mau itu ya? Link absensinya juga ada itu Bu ya. Mungkin bisa diklik sebelum keluar. Oh iya, ini untuk link absensi sudah dikirimkan, jadi Bapak Ibu bisa mengisi langsung ya. Baik, ini sepertinya sudah siap. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya masih ada pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu di besok hari di jam yang sama. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan juga Pak Sultani untuk kegiatan hari ini.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Sita, Terima kasih. Ana, Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Si Assalamualaikum.